Contohnya Polikarpus, ketika dia dihadapkan dengan kematian, dihadapkan dengan binatang buas karena dia menolak untuk menyangkal Yesus, dia berkata demikian. Selama 86 tahun aku telah mengabdi kepada Kristus dan ia tidak pernah menyakitiku. Bagaimana aku dapat membenci Raja, yaitu Kristus yang telah menyelamatkanku? Hebat bukan iman Polikarpus? Kemudian ketika dia juga diancam dibakar, Polikarpus berkata demikian. Apimu akan membakar hanya 1 jam lamanya, kemudian akan padam. Tetapi api penghakiman yang akan datang adalah abadi. Jadi Polikarpus lebih memilih mati daripada menyangkal imannya. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Yesus mati sudah 2000 tahun yang lalu. Itu tercatat di dalam Alkitab maupun tercatat di dalam sejarah. Namun, masih banyak orang yang meragukan tentang kematian Yesus. Nah, kali ini ada seorang yang mengaku mualaf, mengaku mantan misionaris, dan juga yang satunya ini profesor. Dia ini sedang berandai-andai tentang kematian Yesus. Sebelumnya, mari kita melihat video seandainya berikut ini. Nah, jika misalnya Pak Ali seorang Kristen berada sebagai murid Yesus pada saat Yesus akan disalib, apa tindakan Pak Ali gitu? Apakah kira-kira ikut melarikan diri lainnya? Atau menyelamatkan Yesus dari penyaliban apapun resikonya, atau ikut membantu Pawi menyalibkan Yesus agar misi penebusan dosa berjalan lancar, Pak. Kira-kira nih Pak, ini kita hanya bermain logika saja sebagai seorang Kristen gitu, Pak. Kira-kira menurut Pak Ali gimana, Pak? Waduh, kalau saya ditanya begini, ini jawaban yang sangat subjektif, ya, sangat subjektif. Tetapi ini bisa menjadi pelajaran kita semua, ya, pelajaran kita semua. Ya. Apakah yang saya lakukan itu persis seperti yang terjadi pada konteks sejarah waktu itu? Kalau konteks sejarah waktu itu kan semuanya lari, nggak ada yang ikut menemani beliau, lari semua, meninggalkannya. Ya. Coba bayangkan ya, kalau saya punya posisi seperti beliau, ditinggalkan oleh semua muridnya, kira-kira apa yang ada dalam sorry. Maaf, baterai saya lupa, nggak saya nyalakan tadi. Oke, ya. Dengar Pak nanti ya? Iya Pak Ali. Ya dengar Pak. Jadi kalau saya posisinya seperti beliau, barangkali saya akan merasakan guncangan psikologis yang sangat luar biasa, tragis benar. Bagaimana murid yang saya didik semua tiba-tiba melarikan diri dari hadapan saya, ya? Mungkin saya akan merasakan itu. Kalau saya menjadi salah satu di antara mereka, apakah mungkin saya bisa menyelamatkan beliau secara pribadi? Sangat tidak mungkin. Karena yang lain-lain saja tidak menyupport saya, ya kan? Nah, ini apa ya? Renungan-renungan psikologis ya, yang mungkin kita bisa bayangkan apa yang terjadi situasi seperti itu tragis benar. Makanya saya katakan ini kisah tragis beliau itu luar biasa. Ini pelajaran hidup ya. Ada nggak orang-orang yang bisa kita teladani tiba-tiba kita tidak support beliau? Atau justru yang ketiga ini malah yang menurut saya sangat luar biasa untuk kita nalar. Kadang-kadang nalar saya juga nggak nyampe untuk bicara soal poin yang ketiga ini. Ikut membantu tentara Romawi menyalibkan dia. Ini kan semakin sangat mustahil untuk saya lakukan. Ya kan? Maksud saya begini Pak, apakah pandangan para murid pada saat kejadian itu dengan pandangan kekristenan yang sekarang ini sama atau tidak gitu loh Pak, maksud saya. Menurut saya, Pak Donditan dan Pak Menahem Ali ini lucu mereka ya. Kenapa lucu? Karena orang-orang ini kan selalu mengedepankan akademis di dalam menyampaikan materi. Tapi kali ini kok ya cuma seandainya, berandai-andai tentang sejarah yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, tentang penyaliban Yesus yang tercatat di dalam Alkitab dan juga di dalam sejarah. Lucu, kalau cuma berandai-andai semua orang bisa, nggak perlu gelar doktor ataupun profesor. Nongkrong di warung kopi juga bisa berandai-andai. Andai nanti hidupku kaya raya, punya jet pribadi, rumah mewah, mobil Lamborghini, bisa. Orang juga bisa seandainya atau berandai-andai seandainya. Dulu Muhammad tidak lahir, apakah Islam akan ada? Kan ini cuma seandainya. Semua orang juga bisa berandai-andai kan? Jadi jangan begitulah. Sejarah yang sudah terjadi
Jangan diandai-andaikan. Nah, pernyataan Pak Donditan tadi itu mengenai seandainya tadi begini ya. Jika penganut Kristen itu berada sebagai murid-murid Yesus pada saat Yesus akan disalib, apa tindakan mereka? 1. Ikut melarikan diri bersama murid Yesus lainnya. 2. Menyelamatkan Yesus dari penyaliban apapun resikonya. 3. Ikut membantu tentara Romawi menyalibkan Yesus agar misi penebusan dosa berjalan lancar. Nah, mungkin ada banyak orang yang tidak tahu, termasuk juga orang-orang Kristen. Kenapa ya dulu murid-murid itu melarikan diri, ketakutan, dan bersembunyi setelah tahu Yesus dijatuhi hukuman mati? Karena begini, latar belakang para murid adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi sudah lama sekali menanti-nantikan datangnya seorang Mesias yang akan menyelamatkan mereka dari permainan politik. Nah, mereka ini sangat berharap bahwa Yesus adalah Mesias itu yang akan membebaskan mereka dari tawanan politik. Namun, Yesus datang tidak sebagai Mesias yang mereka harapkan. Karena Yesus datang sebagai Mesias yang akan membebaskan mereka dari tawanan dosa, bukan dari tawanan politik. Jadi mereka kecewa, ketakutan, dan akhirnya melarikan diri. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, khususnya Kisah Para Rasul pasal yang kedua, di hari Pentakosta, di mana ketika mereka berjumpa dengan Yesus sebelumnya secara pribadi, mereka berubah dari orang-orang yang penakut menjadi orang-orang yang pemberani. Dan ketika hari Pentakosta itu, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka dibaptis oleh Roh Kudus dan hidup mereka berubah total. Dari seorang yang penakut, pecundang, menjadi seorang yang pemberani, gigih, tidak takut terhadap apapun, bahkan mereka rela mati demi imannya kepada Tuhan Yesus. Contohnya, salah satunya adalah Petrus. Ketika itu dia berkhotbah berapi-api dan 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis. Menurut buku sejarah gereja mula-mula yang ditulis oleh Hippolytus, jadi Hippolytus ini adalah muridnya Irenaeus, Irenaeus adalah muridnya Polikarpus, Polikarpus adalah muridnya Rasul Yohanes. Dalam buku Nicene Father yang ini, yang kemarin juga saya tunjukkan ke Bapak Ibu, ini satu set itu 30 jilid, ini jilid yang kelima. Dalam halaman yang ke-254 sampai 256 itu mencatat semua murid-murid Yesus, baik 12 murid maupun 70 murid. Dan Hippolytus juga mencatat bagaimana para murid mengakhiri hidupnya. Hampir semua dari 12 murid itu mati martir, kecuali Rasul Yohanes. Dia mati di usia tua karena diasingkan di Pulau Patmos. Namun Rasul Yohanes juga pernah dimasukkan ke dalam penggorengan yang berisi minyak mendidih. Nah, saya akan membacakan beberapa saja ya, tidak semua karena ini banyak sekali. Ya, contohnya Petrus. Petrus ini mati disalib terbalik di Roma oleh Nero. Kemudian Andreas disalib dan digantung di pohon zaitun di Akaya. Kemudian Yakobus, saudara Yesus, dipenggal oleh Herodes. Kemudian Filipus disalib terbalik di Hierapolis. Dan Markus diseret dengan kuda hidup-hidup di jalan yang berbatu-batu hingga menemui ajalnya. Dan Thomas mati dengan cara ditikam dengan tombak di India. Kemudian Rasul Paulus, dia mati dengan cara dipenggal kepalanya di Roma oleh Kaisar Nero. Jadi itulah yang terjadi dengan kisah hidup para rasul. Masih banyak yang belum saya bacakan tadi ya. Semua para murid, bapak-bapak gereja, dan orang Kristen mula-mula, mereka banyak yang mati martir. Mereka rela mati demi imannya, demi apa yang mereka percaya, yaitu Yesus
Kristus. Contohnya Polikarpus, ketika dia dihadapkan dengan kematian, dihadapkan dengan binatang buas karena dia menolak untuk menyangkal Yesus, dia berkata demikian. Selama 86 tahun aku telah mengabdi kepada Kristus dan ia tidak pernah menyakitiku. Bagaimana aku dapat membenci Raja, yaitu Kristus yang telah menyelamatkanku? Hebat bukan iman Polikarpus? Kemudian ketika dia juga diancam dibakar, Polikarpus berkata demikian, apimu akan membakar hanya 1 jam lamanya, kemudian akan padam. Tetapi api penghakiman yang akan datang adalah abadi. Jadi Polikarpus lebih memilih mati daripada menyangkal imannya. Saya berharap kita semuanya, orang-orang Kristen, juga meniru apa yang dilakukan oleh para rasul dan juga oleh bapak-bapak gereja. Kita tetap bertahan pada iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, apapun yang terjadi dengan kehidupan kita. Jangan sampai hanya karena Indomie, hanya karena uang, hanya karena pasangan, kita meninggalkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita sudah diberikan keselamatan dengan cuma-cuma. Jangan sampai kita meninggalkan begitu saja. Sekian dari saya. Semoga ini memberkati kita. Shalom. Salam waras, Tuhan Yesus memberkati.